Horas Amanginan, selamat hari Minggu. Salam sehat semuanya, aman, inam. Kita mulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Sebab Dialah yang selain menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Haleluya. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari UGD nomor 10 ayat 1.
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitas ini tertulis di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari UGD nomor 114 ayat 1. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk pengampunan dosa dan janji Allah. Haleluya kami diberkat aman anak dotobi parbadia. Nabadia dukuh jalan kok amulia portigio. Pinuji jalan bina sangat maho disarele milena. Ala kami rohan nang sahat Tuhami do istudi huliam. Nama wasmiroha Tuhami nuai. Ala nang kapatan jalan kapatan dahoro Tuhami hadriyamu koloni roham. Asin roham lambas roham. Kasih saani dosa. Aluluan sugut atas nolong. Sugut rodi ruhu sidawon sugut. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Haleluya diberkat kami, diberkat aman anak dotobi parbadia. Mauliati Maria sirohan namu manok pahami. Tubiru rupa panulau. Lau mangarajai sudi akan namikom pino kami. Di pasu-pasu buru kami, asal marki pari. Asa sopar jalan menguruh kami siap akan kami. Alai jodoh Tuhan dan kurang kami akan kami. Kolam nama kuat ujudina minu ubaya kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Alai dibatat kami, dibatat aman anak dokter di parbadia. Ditikina parkio tumat carurado parkilan nabadobiali alani pandemi COVID-19 alani tumat cari gomos panggil konhami asal kuira nasal tu parkilon siap tu pengatongan nami asini rohami ma dan pangasal nami lau manapuhon ruwak mahamungal parukilon nami wai mahite pasuroni pemerintah nami naik masuk nami pusada parpuluan tu nami duari new normal life mardami don COVID-19 alani macai gomos ku pasar kami tu adopan dongani kami asal potong jalan mana lahu angarakap langkanami pos rohani morosai tong di bangsa panjang do manja motor aturan nahumba kusi saya nama rohani lau pada kami
Juru kami maafkan kami, Tuhan asal kau kuhitun kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihilah kami. Bagaimana di barat, semenuju hari jamulah, unang bumabiak, ayaw sinuhono, lunga pula hujung tuano, aunang asal akong manibibatan di bijak. Amin. Kita bernyanyi dari UPD nomor 113 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 34. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika berkata, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ianya dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau kau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dia itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari UPD nomor 228 ayat 5. Yesus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sekalian langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang utama Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Kejadian pasal 1 mulai dari ayat 26 hingga ayat 31. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita pada saat ini dikatakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Dalam cerita penciptaan dikatakan manusia itu diciptakan bersama-sama dengan ciptaan lainnya, yang walaupun ciptaan lainnya itu Tuhan ciptakan pada hari pertama hingga hari kelima, dan pada hari ke-6 manusia diciptakan oleh Tuhan. Dari cerita penciptaan itu terlihat bahwasanya manusia itu ada kaitannya dengan alam atau dengan segala ciptaan yang lainnya. Dan lebih jelas saudara-saudari, bisa kita ingat bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah, atau Adam, manusia pertama diciptakan dari tanah, dan kemudian manusia itu menggarap tanah untuk kehidupannya, dan setelah mati manusia itu kembali ke tanah. Artinya jelas di situ bahwasanya ada keterkaitan, ada ketergantungan manusia dengan alam ini, manusia dengan segala ciptaan lainnya. Yang walaupun di sisi lain kita lihat ada keistimewaan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, atau sering dikatakan imago. Segambar dan serupa dengan Allah artinya manusia itu menjadi mandataris atau menjadi wakil Allah di dunia ini untuk memelihara, menjaga, merawat segala ciptaan lainnya. Manusia itu tidak dibedakan. Manusia itu dikatakan diciptakan oleh Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Artinya kalau kita menyadari Bapak Ibu Saudara, kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita harus menghargai semua orang, siapapun dia dan apapun pekerjaannya atau bagaimanapun statusnya. Baik laki-laki atau perempuan
baik yang cantik dan ganteng atau yang jelek, baik yang kaya ataupun yang miskin, semua adalah gambar Allah. Karena itu saudara-saudari, jangan ada di antara kita yang mau menghina saudaranya. Bagaimanapun keberadaan teman kita itu, saudara kita sesama manusia, kalau kita menghina mereka, kita sama dengan menghina penciptanya. Ewa mahu kalau buat semua, namun menghina penciptanya kita. Karena itu kita harus saling menghargai dan saling menerima. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan di sini manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya manusia sebagai wakil Allah. Biasanya kepada wakilnya diberikan kuasa kalau atasan bepergian. Tadi karena manusia itu menjadi wakil Allah di dunia ini, maka Allah sesungguhnya memberikan kuasa kepada manusia. Tetapi kekuasaan manusia itu adalah kekuasaan perwakilan. Kekuasaan perwakilan itu adalah kekuasaan yang terbatas dan harus dipertanggungjawabkan kekuasaan itu kepada yang memberikan kuasa. Karena dia perwakilan, kekuasaannya terbatas dan harus mempertanggungjawabkan kekuasaan itu kepada si pemberi kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang diberikan Allah kepada kita manusia, dan itu menjadi amanah Tuhan kita, amanah Allah kepada manusia, yaitu untuk memelihara dan menjaga kelanjutan generasi setiap ciptaan Tuhan. Baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu binatang-binatang, dan juga manusia itu sendiri. Jelas saudara-saudari, kita lihat di sini Allah memberikan amanah kepada manusia itu dengan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, taklukkanlah, berkuasalah atas ciptaan lainnya. Itu dikatakan sebagai amanah Allah kepada manusia. Dan jelas di sini saudara-saudari, Allah itu adalah Allah pencipta segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang sering dikatakan istilah teologi creation ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan manusia itu berkuasa untuk memelihara yang ada ini supaya tetap ada. Itu yang menjadi tanggung jawab manusia, dan itu sebagai amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara, menjaga, merawat, dan berdamai dengan seluruh ciptaan. Karena manusia dan alam harus saling menghargai, saling bergantung sesuai dengan hukum ekosistem. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu apabila manusia merusak alam ini, itu sama artinya dengan manusia merusak dirinya sendiri. Apabila kita manusia merusak alam ini, maka kita sama artinya merusak diri kita sendiri. Karena sudah banyak kita lihat saudara-saudara, efek dari kerusakan alam ini itu berakibat ke manusia itu sendiri. Terjadi longsor, yang mati adalah manusia juga, ditimpa oleh longsor. Terjadi banjir, yang hanyut juga manusia itu. Terjadi bencana banjir bandang, yang hancur adalah lahan pertanian manusia yang dari situ tempat untuk menggarap kehidupan sehari-hari. Artinya di situ ada ketergantungan, dan ketika manusia merusak alam ini sama artinya dengan merusak dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu jelas dalam nats ini kalau dikatakan di sini, taklukkanlah, berkuasalah, bukan untuk memberangus semua apa yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita diberikan kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan seiring dengan usaha kita untuk memelihara dan melestarikan ciptaan Tuhan.
sehingga tidak ada satu spesies pun yang akan punah karena kita tetap menjaga apapun itu, baik tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, namun dosa telah terjadi. Dosa karena manusia itu tidak mengindahkan lagi amanah Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dosa manusia terjadi manusia itu tidak mengindahkan lagi amanah Tuhan yang mengatakan bahwasanya manusia itu untuk memelihara dan melestarikan segala ciptaan. Namun yang terjadi, manusia memberangus bumi ini dan bahkan secara eksploitatif dan destruktif yang terjadi, mengambil hasil bumi ini untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri, dan bahkan ada yang menimbun kekayaan untuk diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang dalam sejarah peradaban manusia, 3 revolusi yang telah terjadi mengubah kehidupan manusia, dan itu bisa membuat manusia itu semakin jauh dari amanah Tuhan tadi yang dikatakan untuk merawat, memelihara, menaklukkan, menguasai bumi ini. Ada 3 revolusi yang telah mengubah kehidupan manusia, baik dari segi produksi, distribusi, dan bahkan konsumsi. Revolusi agraria itu yang pertama, yang terjadi dalam masa prasejarah. Revolusi agraria ini terjadi dahulu. Nenek moyang kita itu kebiasaan mereka itu berburu, dan berburu hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari kehidupan yang sering berburu berubah menjadi bertani. Itulah revolusi agraria. Dan ketika kehidupan bertani ini, manusia sudah mulai bisa menimbun atau menabung hasil dari pertaniannya, bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan setelah itu terjadi revolusi industri, terjadi abad ke-18. Di revolusi industri ini sudah mengubah cara kerja manusia. Semua pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Pertanian dilakukan secara mekanisme, mesin. Dan karena itu orang semakin bisa untuk membabat alam semesta ini untuk dirinya sendiri dengan memakai alat mesin. Kekayaan bisa ditimbun untuk diri sendiri. Dan setelah itu kita lihat, karena sudah banyak mesin industri, maka terjadilah polusi udara. Semakin banyak polusi udara. Dan ditambah lagi dengan terjadinya revolusi yang berhubungan dengan pengolahan minyak. Itu di abad ke-19. Revolusi yang berhubungan dengan penggilingan minyak ini yang ditandai dengan banyaknya kendaraan, banyaknya industri, banyaknya mesin, yang dengan kendaraan bermotor, kendaraan mobil, dan segala macam kendaraan itu mengakibatkan polusi udara. Dan dengan demikian lingkungan hidup rusak, bumi ini rusak. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, ada manusia yang mencari hanya untuk dirinya sendiri, menimbun harta kekayaan untuk dirinya sendiri, sehingga tidak peduli dengan yang lain, tidak peduli dengan ciptaan yang lain. Akhirnya dengan kerakusan manusia untuk memberangus bumi ini, maka banyak hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal karena pohon-pohon di hutan telah ditebangi.
untuk mencari kekayaan sendiri. Laut dan sungai penuh dengan sampah. Maka saudara-saudara pernah kita lihat baru-baru ini ikan paus di perutnya banyak plastik. Sampah plastik yang ada di laut, dan itu yang menjadi makanan binatang-binatang di sana. Itu bukan kehidupan bagi binatang di sana. Itu menjadi sumber malapetaka dan bahaya. Udara penuh dengan polusi. Itulah yang terjadi dengan adanya revolusi tadi. Revolusi mulai dari revolusi agraria ke meningkat ke revolusi industri dan revolusi dengan memakai banyak minyak, penyulingan minyak itu. Dengan demikian alam kita ini rusak. Amanah Allah tadi telah ditinggalkan oleh manusia. Allah mengatakan kepada manusia itu untuk menguasai, menaklukkan, bukan berarti untuk memberangus, tetapi memelihara, melestarikan, menjaga, merawat bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika bumi ini hancur, ketika bumi ini sakit, bukan hanya bumi ini yang sakit, tapi kita juga akhirnya mengalami banyak sakit. Banyak sakit penyakit yang timbul karena polusi udara dan juga karena alam yang semakin rusak. Dan bahkan akibatnya seperti saya katakan tadi, jikalau alam ini banjir, manusia juga bisa kena. Jikalau terjadi longsor, manusia juga bisa mati dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya pernah membaca kata-kata bijak dari John Stott. Dia mengatakan seperti ini: manusia berdosa menghadapi alam tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi sekaligus untuk memenuhi kerakusannya. Tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi untuk memenuhi kerakusannya. Bukan lagi greedy, tetapi sudah berubah menjadi greedy. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian dilanjutkan lagi dengan kata-kata John Stott tadi. Dia mengatakan kegagalan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya atas alam ini merupakan kegagalan manusia itu sendiri untuk menguasai dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri. Itu kegagalan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya juga membaca sejajar dengan kata-kata John Stott tadi dengan apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, yang mengatakan dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, namun dunia terlalu kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan atau kerakusan manusia. Dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, namun dunia terlalu kecil untuk bisa memenuhi kerakusan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Trinitatis saat ini kita diajar untuk mengingat tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh Allah. Sungguh luar biasa dan sungguh istimewanya cara Tuhan untuk mencipta kita manusia. Cara Tuhan mencipta bumi ini dan segala isinya hanya dengan firman-Nya saja. Tetapi untuk manusia itu Tuhan memberikan rohnya. Dan bahkan dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian Tuhan itu membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu. Dan setelah itu manusia ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat, melestarikan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini dan diberikan amanah dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kita saat ini. Pertama, benar-benar kita diingatkan tentang Trinitatis.
marilah, atau Tuhan Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau untuk ciptaan lainnya Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tuhan hanya berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Tetapi untuk manusia kita lihat di sini, Tuhan itu benar-benar menunjukkan bahwasanya Dia adalah Allah yang Trinitas. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Allah itu menunjukkan Dia adalah Allah yang Trinitas sempurna, yang harus kita percayai sebagai manusia yang diberikan Tuhan mandataris atau perwakilan Tuhan di dunia ini. Kita harus percaya bahwasanya Dialah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita, dan Dia juga Yesus, Allah Anak yang menebus kita dari dosa-dosa kita itu. Kalaupun sudah kita katakan tadi karena kerakusan manusia, bumi ini sudah diberangus, dan karena kerakusan manusia lupa akan amanah Allah kita kepada manusia. Sekarang kita diajak, kembalilah, karena Allah kita itu Allah Anak. Dia telah datang ke dunia ini menebus kita, mengangkat kita dari dosa kita itu, dan menyucikan kita. Kemudian nyata di sini Allah sebagai Roh yang membimbing, menghibur, dan menyertai kita sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mengetahui tadi bagaimana bumi ini sudah sakit, bumi ini sudah rusak, rusaknya bumi ini karena ulah manusia, apa yang mau kita katakan saat ini? Apa yang mau kita renungkan hari ini? Sudah banyak cara yang dilakukan oleh banyak orang, dan kita pun mungkin saudara-saudari di gereja HKBP Sukatani banyak yang telah kita lakukan untuk mengembalikan kelestarian ini. Misalnya dengan menjaga kebersihan. Nanti jangan ada tinggal wartanya ini atau fotokopian acara itu ya, Amang-Inang, simpanlah dan mereka jangan menjadi sampah berserakan. Kita sudah menanam banyak pohon mungkin, dan sudah melakukan 4R yang sering kita dengar. 4R itu reduce, reuse, recycle, dan replace. Dan mungkin kita sudah melakukan banyak hal untuk mengembalikan kelestarian bumi ini. Tapi ada yang sangat penting yang harus kita ingat, yang sangat prinsipil. 4R yang satu lagi, prevent, restrain, respect, dan responsible. Bertobat, menahan diri, menghormati, dan bertanggung jawab. Kita harus bertobat. Mari kita bertobat dari kerakusan memberangus diri, menahan diri untuk tidak menimbul kekayaan sendiri, dan menghormati alam ini. Kemudian disitulah terlihat tanggung jawab kita, karena Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita, dan kuasa itu harus kita pertanggungjawabkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya selalu mengingat ketika dulu di Bonapaso kita, Amang-Inang juga mungkin pernah juga melakukan ini, dan bahkan mengingat juga seperti saya. Mula komputer aja di Bonapaso sangat menghargai Allah. Dihargai itu tak lokal. Sedang boleh sembarangan makatai di toba, tidak nyena agama. Mula didok sembarangan makatai itu kata-kata yang kurang benar, takut mungkin ada nanti sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu, maaf anak-anak, kalau orang tua dulu pipis di dada harus permisi dulu, sadar dulu. Tak kotak kayak nama tua di sana, RP mampu si sama itu. Permisi, itulah tandanya menghormati alam itu. Dan memang kita diajak sekarang supaya merawat alam ini, menghargai alam.
dan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tanggung jawab. Dan itu adalah ibadah kita. Ibadah kita kepada Tuhan bukan hanya ibadah ketika kita mendengar khotbah di sini atau beribadah berkumpul secara ritual di rumah kita masing-masing sekarang atau di gereja seperti biasa waktu masa-masa normal dulu. Tetapi ketika kita merawat alam ini, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Menjaga kebersihan kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini sekarang, ketika kita mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah kita, memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan kita, dan segala macamnya itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara, dalam minggu kita saat ini kita diajak untuk mencoba dan menahan diri. Ingat, bumi ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Jikalau sekarang bumi ini sudah rusak dan sakit, terlebih kepada anak cucu kita nanti kalau kita tidak menjaga dan merawat saat ini. Kita sekarang sudah merasakan bagaimana sakitnya bumi ini. Mari jaga alam Tuhan, karena manusia bukan hanya kita. Tuhan memberkati kita seperti firman Tuhan dalam nats kita saat ini mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ingat, ada generasi berikut, ada anak cucu, ada orang lain yang akan datang di generasi berikut. Jagalah bumi ini, rawat dan jadikanlah bumi ini menjadi tempat tinggal yang nyaman buat semua orang dan semua generasi. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang masih Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa, kalau dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19 ini, kami tetap merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus tinggal di rumah kami masing-masing, kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami bekerja dari rumah kami masing-masing, dan anak-anak kami sekolah belajar dari rumah masing-masing. Bapak yang baik, kami masih tetap merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tetap memberikan kesehatan, memberikan pengharapan dan iman teguh bagi kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, sehingga firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami kepada-Mu, dan kami mau Tuhan bertobat, dan kami mau menahan diri untuk tidak memperangus bumi ini, karena bumi ini Kau berikan kepada kami, dan bukan hanya untuk kami, tetapi untuk anak cucu kami, keturunan kami, dan generasi berikut yang akan ada lagi di bumi ini. Bapak yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap jemaat Makabi Bumi Sultan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan Tuhan yang tetap mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berterima kasih Tuhan, kalau dalam keadaan kami yang sulit ini, tapi Tuhan tetap membukakan hati orang yang berkemampuan untuk menolong kami, memberikan pada kami berbagi kasih. Bapak yang baik, kiranya Engkau memberkati mereka, dan Engkau yang memberkati kami seluruh jemaat Makabi Sultan, supaya semuanya tetap di dalam sukacita dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Nah, doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nomor 116 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing jemaat, tapi mudah berdiri. Oh
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Kudus Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami, yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan kepada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia ini Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.